Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 8. Mudah-mudahan kalian semua masih selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Untuk itu anakku sekalian, mari kita awali terlebih dahulu pertemuan kita ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas tentang husnuzan, tawaddu, tasamuh dan ta'awun ya. Namun untuk pertemuan kali ini cukup dua saja yang akan kita bahas, yaitu husnuzan dan tawaddu. Husnuzan adalah berprasangka baik. Jadi pengertian dari husnuzan itu adalah berprasangka baik ya. Husnuzan itu dibagi menjadi dua, yaitu husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada sesama manusia. Husnuzan kepada Allah itu adalah berprasangka baik terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Di semua yang telah kita terima, yang telah Allah berikan kepada kita, kita berprasangka baik. Baik sesuatu itu sesuatu yang disenangi ataupun tidak kita senangi, kita harus tetap berhusnuzan kepada Allah ya. Berprasangka baik kepada Allah, karena semua yang telah Allah berikan kepada kita, terutama yang misalkan tidak kita senangi, itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya yang dapat kita ambil, kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu husnuzan kepada Allah ya. Kemudian husnuzan kepada sesama manusia itu adalah berprasangka baik kepada sesama, terutama sesama muslim ya. Kita meyakini bahwa sesama muslim itu tidak akan saling mencelakakan, karena sesama muslim telah diperintahkan oleh Allah untuk saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan ya, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-71. Jadi kita harus berhusnuzan kepada sesama dan berkeyakinan bahwa sesama muslim itu tidak akan saling menjatuhkan atau mencelakakan ya. Lawan dari husnuzan itu adalah su'uzan namanya. Su'uzan itu artinya berprasangka buruk atau berburuk sangka.
Jadi suudzon itu berburuk sangka. Allah melarang kita untuk berburuk sangka karena buruk sangka itu dapat mendatangkan dosa dan keburukan bagi kita dan orang lain. Jadi berburuk sangka itu dapat mengakibatkan dosa dan keburukan, baik itu bagi kita dan bagi orang lain. Seperti sebagaimana yang kita saksikan, sering terjadi pertikaian, tawuran, pertikaian antar kelompok, antar kampung, antar desa. Itu kan berawal dari adanya buruk sangka, adanya buruk sangka. Itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Jadi kita harus menghindari sifat suudzon, atau buruk sangka. Selanjutnya anakku sekalian, itu tadi terkait dengan husnuzon, ya. Sekarang kita akan coba bahas terkait tentang tawadu. Apa tawadu itu? Tawadu adalah rendah hati atau merendahkan diri. Merendahkan diri itu tawadu. Allah memerintahkan kita untuk bersifat tawadu, ya. Baik tawadu kepada Allah maupun tawadu kepada sesama manusia, ya. Quran surat Al-Isra ayat ke-24, ya. Jadi sikap tawadu itu bukan berarti rendah diri, ya. Jadi beda, merendahkan diri dengan rendah diri itu beda, ya. Kalau rendah diri atau bisa disebut dengan minder, ya. Minder itu merasa dirinya hina, dan itu sifat yang tercela, ya, yang dilarang oleh Allah. Jadi rendah diri itu dilarang, tetapi merendahkan diri itu baik, ya. Karena itu sifat tawadu. Jadi bisa dibedakan, ya. Jadi kalau tawadu itu merendahkan diri, itu beda dengan rendah diri, ya. Kalau rendah diri itu sama dengan minder atau merasa hina, dan itu sifat tercela yang Allah larang, ya. Kalau tawadu merendahkan diri itu adalah sifat terpuji, ya. Karena dari sifat tawadu itu menggambarkan keagungan jiwa, kebersihan hati, dan keagungan akhlak dari seseorang. Jadi seorang yang tawadu itu menggambarkan kebersihan hati dan keagungan akhlak dari seseorang itu. Jadi itu bedanya, ya, antara merendahkan diri dan rendah diri, ya. Kalau rendah diri itu dilarang, tapi kalau merendahkan diri itu kan malah dianjurkan, karena itu sifat terpuji, ya, termasuk dari sifat tawadu, ya. Sifat tawadu merupakan lawan dari sifat takabur, ya, yang berarti sombong. Jadi takabur itu artinya sombong. Sifat sombong harus kita hilangkan dari diri kita, karena dapat menghambat munculnya sifat tawadu. Jadi orang kalau masih ada sifat sombong, itu sulit untuk memunculkan sifat tawaduknya ini, ya. Karena sifat sombong itu sangat dicela oleh Allah dan dilarang. Kita dilarang untuk bersifat sombong, ya. Jadi kesombongan itu hanyalah milik Allah. Kita hambanya dilarang untuk sombong, karena sombong akan menjerumuskan kita kepada neraka. Sebagaimana contohnya sudah jelas. Jadi iblis, ya, mengapa Allah campakkan di neraka selama-lamanya, dia akan kekal di neraka selama-lamanya? Ya karena kesombongannya itu, ya. Ketika Allah perintahkan untuk sujud dalam artian hormat kepada Nabi Adam, mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah itu karena merasa dirinya lebih baik dari Adam, yaitu sifat sombongnya itu, merasa lebih baik, ya. Jadi tawadu merupakan lawan dari sifat takabur, ya, atau sombong, ya. Sekarang bentuk dan contoh dari sifat tawadu, ya. Sifat tawadu telah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, baik dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih utama beliau sangat mencontohkan yaitu dalam kehidupan keluarganya beliau.
bagaimana beliau dalam kehidupan keluarganya seperti menyapu, kemudian menambal baju. Jadi Rasulullah ketika bajunya ada yang sobek, beliau tambal sendiri. Itu menunjukkan ketawaduan beliau ya. Kemudian seperti menjahit sandalnya, kemudian belanja ke pasar, jadi beliau lakukan. Kemudian juga beliau makan bersama pembantu, sama pembantunya beliau makan bersama. Dia menunjukkan ketawaduan beliau untuk kita contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya aku sekalian, salah satu bentuk tawadhu kepada sesama yang harus kita laksanakan adalah menghargai dan menghormati orang lain. Jadi hargai dan hormati orang lain itu menunjukkan ketawaduan kita ya. Kemudian juga bersikap adil ya. Adil dalam segala hal ya. Tidak memaksakan kehendak, kita harus bersikap adil ya. Itu juga salah satu contoh sikap ketawaduan kita. Kemudian juga mengucapkan salam terlebih dahulu ya, ketika kita bertemu dengan sesama muslim ya, dengan sahabat, dengan teman kita. Ketika bertemu, ketika kita menunjukkan ketawaduan kita, maka kita akan mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Kemudian juga berjabat tangan ya, santun dalam berbicara, itu merupakan contoh tawadhu. Kemudian bersedia mengalah demi untuk kepentingan umum ya. Ketika dalam rapat misalnya, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, jadi kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Itu salah satu contoh bentuk dari sifat atau sikap tawadhu kita ya. Kemudian apa hikmah dari sifat tawadhu itu? Yang pertama adalah hidupnya akan mulia. Jadi orang yang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah hidupnya. Kemudian terhindar dari sifat sombong. Jadi orang tawadhu Allah hindari dari sifat sombong. Kemudian yang ketiga, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi orang yang tawadhu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Itu hikmah yang ketiga. Kemudian yang jelas kita akan dihormati oleh orang lain. Jadi kalau kita memiliki sifat tawadhu di tengah masyarakat, maka orang lain akan hormat dan segan kepada kita. Kemudian yang terakhir hikmahnya adalah dapat mempererat hubungan persaudaraan ya. Orang akan simpati kepada kita, merasa senang karena sikap tawadhu yang telah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini ya, perintah agama kita, perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kita diperintahkan untuk yang pertama adalah bersifat husnuzon ya, selalu berbaik sangka ya, selalu berbaik sangka. Kemudian yang kedua adalah tawadhu ya, atau rendah hati atau merendahkan diri ya, itu tawadhu namanya. Jadi semoga kita bisa melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya aku sekalian, ini ada latihan soal. Jadi seperti biasa, ini tujuannya untuk lebih untuk memperkuat ya pemahaman kalian dalam pembelajaran ini. Jadi Ustaz berharap kalian wajib untuk mengerjakan latihan soal ini. Jadi seperti biasa, kalian kerjakan di buku latihan, soalnya ditulis kemudian kalian jawab ya. Ada 6 soal ini. Nah, silakan kalian kerjakan di buku latihannya ya. Untuk sementara tidak perlu dikumpulkan ya, tapi wajib kalian kerjakan ya, tetap dikerjakan di buku latihannya. Demikian anakku sekalian, selamat mengerjakan dan Ustaz ucapkan terima kasih. Kita tutup ya dengan membaca kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.